Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ria Reski Amalia. Kali ini aku bakalan berbagi info ke kalian mengenai bagaimana sih mengaktifkan iklan di dalam video-video kita. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan pernah skip. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jadi buat para teman-teman konten kreator yang sudah mencapai syarat monetisasi yaitu 1000 subscriber dan juga 4000 jam waktu tonton. Jadi itu bukan tahap terakhir, tapi awal dari kita sebagai konten kreator. Kenapa? Karena masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan, masih banyak tahap-tahap yang harus kita lengkapi di dalam per-YouTubean ini. So, buat yang penasaran, simak video ini. Jadi di sini kalau sudah mencapai syarat monetisasi, sudah masuk email monetisasi, otomatis kita harus mengaktifkan dulu iklan atau monetisasi di dalam video. Kenapa? Kalau tidak diaktifkan atau tidak diaktifkan dolarnya, otomatis tidak bisa menghasilkan. Nah, buat yang penasaran bagaimana sih mengaktifkan dolar, kalian bisa nonton video aku di link sini. Di situ aku sudah jelasin bagaimana sih mengaktifkan dolar yang tadinya masih warna hitam jadi warna hijau, dan juga masih yang warna kuning bisa dirubah jadi warna hijau. Di situ aku juga sudah jelasin. Di dalam YouTube ada beberapa jenis iklan yang harus kita ketahui, yaitu ada 5 jenis iklan. Nah, yang pertama jenis iklan yang harus kita ketahui adalah iklan display. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu iklan display itu seperti apa, seperti gambar ini. Jadi kalau kalian nonton YouTube, tiba-tiba ada muncul di sebelah pojok kanan atas, itu namanya iklan display. Kalau nggak salah sih bacanya itu klik situs periklanan. Nah, yang kedua adalah iklan overlay. Jadi iklan overlay ini kalau misalnya kalian sementara nonton video aku ini, nah tiba-tiba ada muncul iklan segi 4 di bawah sini, tapi masih bisa di close. Nah, itu namanya iklan overlay. Terus yang ketiga, iklan berbayar atau iklan bersponsor. Nah, biasanya iklan bersponsor ini tidak semuanya bisa mendapatkan. Kenapa? Karena tergantung dari kreatornya atau pemilik akunnya sendiri, apakah dia bekerja sama dengan salah satu produk yang bisa menimbulkan iklan di dalam videonya dia. Jadi kalau misalnya mereka bekerja sama dengan pemilik produk, biasanya dia itu muncul di dalam videonya itu iklan berbayar atau iklan bersponsor. Yang keempat adalah jenis iklan yang dapat dilewati. Artinya iklan kalau misalnya kalian sementara nonton tiba-tiba ada muncul iklan, nah itu biasanya iklan yang dapat dilewati kalau misalnya ada lewati dalam biasanya sih sekitar 5 detik ya, lewati. Nah, itu yang namanya iklan yang dapat dilewati. Yang terakhir adalah iklan yang tidak dapat dilewati. Jadi kalau misalnya sementara nonton video tiba-tiba iklan tapi nggak bisa dilewati sama sekali, jadi kayak nunggu sekitar 5 detik baru bisa kembali ke video semula. Jadi itu namanya iklan yang tidak dapat dilewati. Di sini juga aku mau kasih tahu ke kalian ada beberapa jenis lokasi iklan yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena ini mempengaruhi konten kita, mempengaruhi dolar kita juga. Yang pertama adalah iklan di awal video. Jadi kalau misalnya kalian sementara nonton YouTube atau mengklik salah satu nama YouTube, nah itu biasanya muncul di awal video sebelum muncul video aslinya. Itu pertama itu iklan. Jadi kayak biasanya kalau pengalaman aku itu ada iklan yang bisa dilewati, ada iklan yang tidak bisa dilewati juga. Dan pengalaman aku juga, aku pernah punya iklan yang lama banget, itu sekitar 1 jaman lebih. Aku nggak tahu itu iklan atau film, tapi yang pasti berada di dalam iklan aku di awal pemula, di awal video aku muncul seperti itu. Terus yang kedua adalah iklan di akhir video. Jadi iklan di akhir video ini biasanya sih ya sudah pasti di akhir video bersamaan dengan end screen atau layar akhir itu. Biasanya bersamaan muncul iklan yang tidak dapat dilewati maupun yang bisa dilewati. Dan yang terakhir, lokasi iklan ini adalah lokasi yang ada di tengah-tengah berjalannya video atau sering dikatakan dengan iklan mid-roll. Jadi iklan mid-roll ini yang kalian harus tahu bahwa iklan mid-roll itu muncul minimal di durasi video 8 menit. Jadi kalau misalnya video kalian 8 menit ke atas, itu biasanya akan muncul iklan mid-roll. Atau seperti ini. Jadi iklan mid-roll ini biasanya kalau kalian pernah lihat di bagian durasi video itu ada titik-titik kuning. Nah, itu adalah titik lokasi iklan mid-roll yang biasanya ditentukan oleh konten kreator.
Tetapi di sini kalau misalnya video kalian di bawah 8 menit, otomatis tidak bisa muncul iklan mid-roll ini. Kenapa? Karena memang sudah diatur oleh YouTube. Kalau sekarang sih masih mending ya, karena kalau dulu itu minimal 10 menit baru muncul iklan mid-roll. Nah, sekarang itu bagusnya karena durasi 8 menit itu sudah bisa muncul iklan yang ada di tengah-tengah play video ini. Di sini juga aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana sih mengatur iklan mid-roll ini. Jadi bukan sembarangan menempatkan iklan di dalam video kita karena akan mempengaruhi viewers. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, misalnya posisi iklan yang kita sisipkan di dalam video. Jadi di sini aku bakalan jelasin maksudnya seperti apa, karena banyak orang-orang atau banyak penonton video yang sementara nonton serius-seriusnya tiba-tiba iklan itu akan merasa jengkel gitu, agak merasa apa ya, kayak marah gitu kan, atau kayak merasa jengkel gitu, termasuk aku sendiri kalau sementara nonton tiba-tiba seru-serunya ada iklan. Jadi di sini kita harus tahu lokasi yang tepat buat menentukan lokasi iklan mid-roll. Oke, jadi kalau misalnya kalian sudah dimonetisasi, otomatis di bagian sebelah kanan ini akan muncul tanda dolar, tapi kemungkinan masih berwarna hitam. So, di sebelah kanan atas sini, kalian bisa langsung mengaktifkan di bagian monetisasi. Kalian tinggal klik bagian aktif, kalian pilih aktif, kemudian lalu di sini kalian tinggal klik simpan. Kemudian di sini juga aku mau jelasin bagaimana mengaktifkan iklan-iklan di video kita dan mengatur lokasi-lokasi yang tepat sehingga bisa ditempati iklan tersebut. Kalian tinggal pilih salah satu video kalian. Nah, di sini aku kasih contoh. Saya klik video aja yang ini. Kemudian kalian bisa scroll sebelah kiri. Di sini paling bawah ada tanda dolar. Kalian tinggal klik. Nah, di sini tadi aku sudah jelasin bahwa ada 5 jenis iklan yang bisa kita perhatikan, yaitu iklan display, iklan overlay, iklan kartu video yang dapat dilewati, dan iklan video yang tidak dapat dilewati. Nah, di sini bagian bawah juga ada lokasi iklan yang sudah tadi aku jelasin. Nah, kalian tinggal checklist aja semua iklan-iklan ini yang tadinya tidak terchecklist, kalian bisa checklist semuanya. Nah, kalau misalnya video kalian lebih dari 8 menit, otomatis bagian video atau iklan mid-roll ini akan bisa di-checklist. Kalau misalnya di bawah 8 menit, ini juga tidak bisa di-checklist ya bagian iklan mid-roll-nya. Nah, kalian tinggal checklist aja kalau misalnya kalian mau pasangkan iklan di tengah-tengah berlangsungnya video kalian. Nah, untuk mengatur iklan mid-roll, kalian klik di bagian kelola mid-roll. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini aku sudah punya 2 iklan mid-roll yang tadinya sudah aku atur sebelumnya. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalian tinggal mengatur. Kalau bisa sih kalian sambil play sehingga kalian bisa mengetahui di mana sih letak titik iklan yang benar dan bagus. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu, kalian tinggal arahkan di menit keberapa atau di timer keberapa kalian akan menempatkan titik iklan. Nah, misalnya di sini aku tempatkan bagusnya sih di awal-awal video ya, supaya orang bisa lihat iklan kalian sebelum mereka mengakhiri video kalian. Nah, biasanya di sini aku taruh di detik atau di menit 2,23 atau menit kedua. Nah, kalian tinggal klik jeda iklan. Ini bagian atas, jeda iklan. Nah, otomatis di sini sudah ter-save di menit kedua. Terus aku juga mau tambahin di bagian menit keempat, jadi tinggal geser titik garis ini, kemudian klik lagi bagian jeda iklan. Nah, artinya di setiap titik-titik ini akan ada jeda iklan. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, tidak semuanya titik-titik ini akan ditempati iklan. Tapi kalau misalnya diterima oleh YouTube, itu akan ditempati iklan. Nah, saran aku sih usahakan di lokasi-lokasi yang tepat dan usahakan jangan di akhir-akhir video. Itu tadi video dari aku. Itu tadi info dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Jadi di sini aku jelasin tadi bagaimana sih mengatur iklan, bagaimana mengaktifkan iklan di setiap video-video kita, dan juga bagaimana sih jenis-jenis iklan ini. Semoga bermanfaat. So, buat teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan komen di kolom-kolom komentar. Kalian juga bisa berteman dengan aku dengan DM aku di Instagram. Dan yang belum subscribe, jangan lupa tombol subscribe diklik dulu, dan jangan lupa like, comment, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.